Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini kita akan membuat tas rajut. Contohnya seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku sudah menyiapkan benang politik Onitsuga ukuran D30. Di sini kita bisa menggunakan hakpen nomor 5 dan 6 dengan berat 100 gram, panjangnya kurang lebih ada 140 meter ya. Dan di sini aku menggunakan hakpen merek Tulip. Dan untuk ukurannya seperti ini. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi. Nah, sekarang langsung saja kita cari ujung benangnya. Kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 42 rantai. Tiga 38, 39, 40, 41, 42. Nah, di sini kita sudah membuat 42 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 6. Setelah selesai dengan kelipatan 6, kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 43 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Di sini kita sudah masuk di baris yang kedua ya. Untuk baris yang pertama kita hitung dari pembuatan rantai yang awal. Jadi untuk rantai yang ini kita hitung sebagai baris pertama. Dan di sini kita sudah masuk di baris yang kedua. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian ujung rantai seperti ini. Setelah itu membuat 1 rantai, kemudian kita balik. Lanjut, di sini kita masuk di baris yang ketiga, membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama. Di sini kita membuat SC bolak-balik sebanyak 12 baris atau sesuai dengan kelipatan 6. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-12 akhir ya. Sudah sampai di baris ke-12 akhir. Untuk alas yang kita buat jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Nah, seperti biasa untuk membuat pondasi yang pertama, di bagian lubang tepi alas, lubang yang ini kita isi dengan 2 SC. Di setiap lubang tepi alas ya, kita isi dengan 2 SC. Nah, sebelum membuat pondasi yang pertama akan kita hitung dulu untuk lubang lebarnya ini sudah genap dengan kelipatan 6 atau belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah ada 12 lubang, saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Untuk lubang tepi alas yang awal atau yang ini kita isi terakhir ya. Kita isi terakhir, langsung masuk di lubang selanjutnya. Membuat SC di setiap lubang.
Nah, seperti ini. Di sini kita mulai membuat 2 SC di bagian lubang tepi alas. Di bagian lubang yang ini membuat 2 SC. Langsung membuat SC di setiap lubang. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir. Kita isi dengan 2 SC. Seperti ini untuk pondasi yang awal. Nah, sekarang kita akan masuk ke pondasi yang kedua. Tapi sebelum itu akan kita hitung dulu SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 6 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 6, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 108 SC. Jika dibagi 6 sudah genap, tidak ada sisa ya. Langsung saja kita akan membuat pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, di sini kita tinggal membuat SC di setiap lubang. Seperti ini. Di bagian tepi juga masing-masing kita isi dengan 1 SC ya. Nah, lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di bagian awal pondasi yang kedua. Nah, ini akan kita lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di pondasi kedua akhir. Jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut membuat DC memutar. Yang pertama, kita slip stitch terlebih dahulu di lubang SC yang awal. Membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC. Lanjut membuat DC di setiap lubang. Jangan sampai ada yang double ataupun terlewat ya. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di 3 rantai yang awal. Kita slip stitch. Seperti ini ya untuk DC memutarnya. Sekarang kita lanjut di baris yang kedua. Caranya sama. Setelah kita slip stitch membuat 3 rantai. 3 rantai ini kita anggap sebagai DC. Langsung saja membuat DC di setiap lubang. Seperti ini. Nah, lakukan cara yang sama memutar. Di sini kita membuat kurang lebih ada 5 baris.
bisa 5, 6, 7 baris ya. Nah, ini akan kita lanjutkan terlebih dahulu. Nanti bertemu di bagian baris ke 5, 6, atau 7. Bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, di sini kita sudah sampai di baris yang ke-6. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 6 baris DC memutar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita langsung saja untuk membuat motifnya. Kita awali membuat 3 rantai. Di sini kita anggap sebagai DC. Setelah itu membuat 1 rantai. Ini sebagai jarak. Skip 2 lubang. Masuk di lubang selanjutnya membuat 4 DC. Membuat 1 rantai sebagai jarak, kemudian skip 2 lubang, masuk di lubang selanjutnya, membuat DC, 1 rantai, skip 2 lubang, masuk di lubang selanjutnya, membuat 4 DC, satu rantai, skip 2 lubang, membuat DC, 1 rantai, skip 2 lubang, membuat 4 DC, membuat 1 rantai, skip 2 lubang, membuat DC. Nah, jadi kita membuat seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di akhir baris pertama. Kita slip stitch di bagian 3 rantai yang awal. Nah, seperti ini untuk motif yang awal. Langsung saja, di sini kita membuat 3 rantai. Nah, kita anggap sebagai DC. Kemudian membuat 2 rantai. Di sini kita anggap sebagai jarak untuk 2 rantainya. Lanjut membuat 4 DC together. Jadi masuk di bagian belakang DC di baris pertama seperti ini. Lakukan sebanyak 4 kali. Kita tahan. Sudah ada 5
serat benang yang ada di hakpen, kaitkan, keluarkan di semua serat benang, langsung membuat 2 rantai. Lanjut, masuk di lubang DC yang ini, membuat 1 DC. Nah, jadi seperti ini ya. Lanjut, membuat 2 rantai. Kemudian membuat front post DC together sebanyak 4 kali. Kita tahan sampai terkumpul 5 serat benang yang ada di hakpen. Nah, seperti ini. Kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Lanjut membuat 2 rantai. Setelah itu kita membuat DC di lubang yang ini ya. Lanjut membuat 2 rantai. Membuat front post DC together sebanyak 4 kali. Dan sampai terkumpul 5 serat benang yang ada di hakpen. Kaitkan, keluarkan di semua serat benang, lalu membuat 2 rantai. Lanjut membuat DC. Nah, untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris kedua, slip stitch di 3 rantai yang awal, membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, lanjut masuk di lubang yang sama, membuat 3 DC, jadi totalnya dalam satu lubang ada 4 DC. Setelah itu membuat 1 rantai, masuk di bagian lubang motif yang tengah. Jadi kita skip 2 rantai, masuk di lubang motif yang tengah, membuat DC. 1 rantai, masuk di lubang DC, membuat 4 DC. Membuat 1 rantai, skip 2 lubang rantai, masuk di lubang motif, membuat DC, 1 rantai, masuk di lubang DC, membuat 4 DC, membuat 1 rantai, masuk di bagian lubang motif, membuat DC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian
3 rantai yang awal ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris ketiga, kita slip stitch di bagian 3 rantai yang awal ini. Nah, seperti ini. Untuk motif yang kita buat, lanjut masuk di baris yang keempat. Nah, di sini kita tarik sedikit seperti ini. Kaitkan, membuat front post DC together. Nah, kita tahan sebanyak 4 kali. Nah, setelah ada 5 serat benang yang ada di hakpen, kaitkan, keluarkan di semua serat benang, membuat 2 rantai. Lanjut, kita masuk di bagian lubang DC, membuat 1 DC. Lalu membuat 2 rantai. Nah, jadinya seperti ini ya. Setelah itu membuat 4 front post DC together atau DC yang ditahan. Seperti ini. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Lanjut membuat 2 rantai. Setelah itu membuat DC di bagian lubang yang ini. Membuat 2 rantai. Lalu membuat front post DC together sebanyak 4 kali. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, keluarkan di semua serat benang, membuat 2 rantai. Lanjut membuat DC. Nah, untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama, memutar sampai di bagian lubang motif yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris keempat, membuat 1 rantai, membuat 2 rantai ya. Kemudian kita slip stitch di lubang motif. Nah, seperti ini. Lanjut membuat 3 rantai. 3 rantai ini kita anggap sebagai DC, lalu membuat 1 rantai sebagai jarak. Masuk di lubang DC yang ini, membuat 4 DC. Setelah itu membuat 1 rantai.
Kemudian membuat DC di bagian lubang motif. 1 rantai. Masuk di lubang DC, membuat 4 DC. Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di bagian motif terakhir baris terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris terakhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, seperti ini untuk motif yang kita buat, sangat cantik sekali. Kemudian kita putuskan benang. Nah, seperti ini. Sisa benang ini nanti bisa kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Dan untuk dalamnya seperti ini. Nah, sangat cantik sekali ya untuk badan tas yang kita buat. Sekarang kita akan membuat handle-nya. Untuk badan tas ini kita simpan terlebih dahulu. Kita siapkan sisa benang yang tadi. Dan kita sisakan benang agak panjang, fungsinya untuk menjahit nanti. Langsung saja kita awali membuat slip knot. Membuat 2 rantai. Kita tambah dengan 1 rantai, jadi totalnya ada 3 rantai. Setelah itu membuat SC di lubang rantai kedua. Lanjut di lubang selanjutnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masuk di bagian lubang SC yang ini. Sampingnya. Membuat SC. Kita putar. Masuk di bagian serat benang bawahnya. Masuk di 2 serat benang ya. Seperti ini, membuat SC. Kemudian kita masuk lagi di bagian lubang yang sebelahnya. Membuat SC. Masuk di 2 serat benang yang bawah. Membuat SC. Jadi kita skip lubang yang ini, masuk di lubang selanjutnya, sambil kita balik membuat SC, masuk di 2 serat benang yang bawah, membuat SC, membuat SC lagi, masuk di 2 serat benang yang bawah, membuat SC. Kita skip lubang yang ini, masuk di lubang selanjutnya, membuat SC. Lalu membuat SC di bagian 2 serat benang yang bawah. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Lakukan cara yang sama memutar. Jadi untuk lubang yang awal kita skip, masuk di lubang yang kedua, membuat SC, kemudian masuk di 2 serat benang yang bawah, membuat SC, kita skip, masuk di lubang yang kedua, membuat SC, masuk di 2 serat benang yang bawah, membuat SC. Nah, seperti ini. Untuk panjangnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Di sini kita membuat sebanyak 2 handle ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Nah, di sini kita sudah sampai di baris terakhir. Langsung saja kita tarik. Nah, sisa benangnya seperti ini, kita sisakan benang juga. Nah, di sini akan kita ukur ya. Dan aku juga sudah membuat sebanyak 2 handle. Nah, untuk panjang handlenya kurang lebih ada di 66 cm ya. Nah, di sini kita kali 2 karena kita lipat. Ada 66 cm. Langsung saja kita kaitkan di bagian badan tasnya sini. Nah, di sini akan aku pasang di bagian motif kedua dari atas ya. 1, 2. Nah, di baris yang ini. Nah, di sini kita beri jarak 2 motif ya, dan di sini nanti juga 2 motif. Bagian sisi kiri dan kanannya. Nah, seperti ini. Nanti di sini akan kita jahit untuk handle-nya. Nah, seperti ini ya. Di sini akan aku jahit terlebih dahulu. Untuk caranya seperti ini. Sampai bertemu kalau sudah jadi ya, atau sudah kita jahit kedua handle-nya. Nah, teman-teman, untuk tas yang kita buat jadinya seperti ini. Untuk kedua handle sudah kita jahit ya. Untuk cara menjahitnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Dan untuk bagian dalamnya seperti ini, sisa benang nanti bisa kita rapikan. Dan untuk bagian alas nanti bisa kita beri busati, dalamnya kita beri inner. Dan untuk bagian bibir tasnya di sini bisa kita pasang kancing magnet maupun resleting. Bisa disesuaikan dengan selera teman-teman, mau dikasih inner dan resleting juga bisa, jika tidak juga bagus. Nah, tas ini cocok sekali untuk tempat mukena dan tempat yang lainnya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.